Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan saya Muhyiddin Muhammad Jailani, NIM 289215023. Kali ini akan mempresentasikan materi ujian tengah semester 2 mata kuliah pengantar manajemen. Dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi, kemudian mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan, yang ketiga manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen, yang keempat dimensi etika dalam manajemen, pembahasan yang kelima nilai personal sebagai standar etika manajemen, dan yang keenam isu tentang seputar etika dalam manajemen. Yang pertama akan saya bahas lebih dulu mengenai definisi dan tujuan untuk apa itu manajemen. Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Duff 2003 sebagai berikut. Duff mengatakan, "Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources." Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia. Itulah definisi manajemen yang dikemukakan oleh Duff. Kemudian apa itu tujuan manajemen? Manajemen tentu ada tujuannya juga, yaitu tujuan paling utama untuk mencapai target yang telah ditentukan. Lebih jelasnya, berikut ini adalah tujuan-tujuan diperlukannya manajemen yang baik: melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi, mengatur dan menjaga kesehatan emosi personal, keuangan, dan semua sektor perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai profit yang maksimal, mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang maupun ancaman yang ada, dan lain-lain. Itulah definisi dan tujuan manajemen. Poin selanjutnya mengenai lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Dalam lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi memiliki dua jenis lingkungan. Yang pertama lingkungan eksternal dan yang kedua lingkungan internal. Kemudian lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Ada lingkungan spesifik atau lingkungan eksternal mikro dan lingkungan generik. Dalam lingkungan spesifik atau lingkungan eksternal mikro, perusahaan dipengaruhi oleh kekuatan komponen, antara lain kekuatan dari pelanggan, kemudian dari pemasok, kemudian pesaing, kemudian kelompok-kelompok kepentingan, kemudian pasar tenaga kerja, dan lembaga-lembaga keuangan. Itulah kekuatan yang mempengaruhi perusahaan dalam lingkungan eksternal mikro. Kemudian yang kedua, di dalam lingkungan generik. Dalam lingkungan generik, perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Yang pertama, kondisi ekonomi, kondisi politik atau hukum, kemudian kondisi sosial atau budaya, dan kondisi demografis,
Kemudian kondisi teknologi dan kondisi global, itulah pengaruh-pengaruh di perusahaan dalam kategori lingkungan generik. Setelah tadi kita bahas lingkungan eksternal, kali ini kita bahas yang kedua tentang lingkungan internalnya. Lingkungan internal itu adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Di dalam lingkungan internal terdiri dari adanya tenaga kerja, adanya peralatan dan mesin, permodalan yaitu antara lain pemilik, investor, dan pengelolaan dana, kemudian bahan mentah atau bahan material setengah jadi, dan pergudangan. Kemudian di lingkungan internal lainnya adalah ada sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan dari para struktur manajemen yang ada di perusahaan internal itu sendiri. Kita akan memasuki pembahasan tentang yang selanjutnya, yaitu tentang mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan, atau dengan kata lain disebut juga dengan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR ini sudah menjadi kewajiban ya bagi perusahaan, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan telah diikuti juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mana terdapat 3 unsur kunci yang mempengaruhi dinamika CSR di Indonesia. Itulah kewajiban tentang CSR oleh perusahaan. Dari landasan tersebut, 3 elemen kunci dinamika CSR antara lain adalah Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen, kontribusi, pengelolaan bisnis, dan pengambilan keputusan pada perusahaan. Kemudian elemen yang kedua yaitu CSR didasarkan pada akuntabilitas, mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, memenuhi tuntutan etis, tuntutan legal, dan profesional. Dan yang ketiga, CSR memberikan dampak nyata pada pemangku kepentingan dan secara khusus pada masyarakat sekitar. Itulah landasan hukum dalam bagaimana mengolah CSR di perusahaan. Jadi karena CSR ini adalah wajib menurut hukum dan tentunya ada sanksinya, maka perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar, kepada pemerintah, kepada mitra bisnis secara transparansi, akuntabel, dengan mempertimbangkan kemampuan dari keuangan perusahaan itu sendiri. Dapat meningkat ya citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik. Kemudian manfaat keduanya itu dapat membuka kesempatan kerjasama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR. Dan yang keempat itu meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sosial. Itulah empat manfaat CSR bagi perusahaan, di mana perusahaan yang pertama dapat meningkatkan citra positifnya di mata publik ya. Dengan melakukan CSR, perusahaan juga dapat membuka kesempatan kerjasama baru antara perusahaan dengan pihak lain, karena perusahaan-perusahaan lain yang ingin bekerjasama tentunya tertarik dengan adanya kepedulian sosial dari perusahaan yang akan diajak kerjasama. Dari hasil usahanya dia akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar, tentunya yang tepat dan efektif dan efisien, sehingga dengan adanya perusahaan tersebut dinilai sangat bermanfaat oleh masyarakat sekitar dan membantu pemerintah. Kemudian manfaat yang ketiganya itu otomatis masyarakat sekitar dengan diberikannya CSR merasakan adanya kesejahteraan. Dan yang keempat itu meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sosial. Maksudnya adalah CSR dalam hal ini berarti CSR untuk memberikan bantuan di lingkungan seperti konservasi alam, seperti pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat sekitar tempat perusahaan itu berdiri.
Itulah manfaat CSR yang dapat saya jelaskan. Dalam melaksanakan CSR ada 3 catatan penting yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan tugas sosialnya atau CSR-nya. Yang pertama, perusahaan harus memilih personil yang bertanggung jawab, yang memiliki kompetensi dalam melakukan CSR, atau disebut juga dengan right personil. Kemudian catatan yang kedua yaitu robust partner. Perusahaan harus menunjuk mitra kerja atau karyawannya yang berpengalaman atau pihak ketiga yang berpengalaman untuk melakukan pengolahan CSR supaya CSR-nya dapat terarah dan efektif bagi perusahaan sehingga tidak menghambur-hamburkan uang. Kemudian program CSR juga harus di-review atau regular review secara berkala. Perusahaan harus meninjau apakah CSR yang sudah dilakukan itu efektif, efisien, dapat membantu masyarakat sekitar, dapat memenuhi regulasi pemerintah, dan bermanfaat untuk menarik kerjasama dengan customer baru. Demikian catatan penting pelaksanaan CSR. Ada 3, yang pertama right personil, yang kedua robust partner, dan yang ketiga regular review. Memasuki bahasa selanjutnya yaitu dinamika etika dalam manajemen. Etik yaitu dari di bahasa kitanya adalah tata krama gitulah ya istilahnya. Di sini saya jelaskan etika itu adalah satu set kepercayaan, standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, suatu kelompok atau suatu masyarakat, dan etika juga diartikan sebagai sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan untuk bertindak, dengan bahasa kerennya yaitu rule of conduct. Etika itu menyangkut perilaku, menyangkut perbuatan dan sikap manusia terhadap peristiwa penting dalam hidupnya, baik dalam beretika di sosial, di masyarakat tentunya, etika di organisasi, etika di pemerintahan, dan etika perusahaan bagi karyawan perusahaan. Etika manajemen merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan aktivitas perusahaan demi terjaminnya kelangsungan perusahaan. Untuk itu, perlu adanya penerapan dari etika manajemen. Penerapan etika manajemen bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi manajer atau pimpinan, juga menjadi tanggung jawab karyawan. Seluruh karyawan di perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan etika manajemen yang sudah dibuat oleh pimpinan tertinggi. Tak hanya itu, partisipasi dari masyarakat dan pemerintah juga diperlukan dalam lingkup ini, sehingga etika di dalam manajemen organisasi berjalan sesuai dengan norma yang ada. Dapat disimpulkan, etika manajemen berarti standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Demikian tadi penjelasan singkat tentang dinamika etika dalam manajemen atau dalam organisasi perusahaan. Masuki pembahasan selanjutnya tentang isu-isu seputar etika dalam manajemen. Menurut Kreitner tahun 92, isu tentang seputar etika dalam manajemen yaitu memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan. Di antara beberapa isu tersebut dikemukakan ada 12 isu. Yang pertama, penggunaan obat-obat terlarang di dalam manajemen atau dalam perusahaan. Kemudian ada juga isu tentang pencurian oleh para pekerja atau konflik kepentingan. Ada juga tentang pengawasan kualitas atau quality control. Kemudian penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Kemudian penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Kemudian penggunaan aset perusahaan. Yang ketujuh, pemecatan tenaga kerja. Yang kedelapan, polusi lingkungan atau polusi lingkungan. Yang kesembilan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang kesepuluh, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Yang kesebelas, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan.
dan isu-isu lain sebagainya yang seringkali muncul di dalam manajemen perusahaan. Itulah isu-isu etika manajemen yang sering muncul dikemukakan oleh Kretner. Kemudian kita bahas mengenai nilai personal sebagai standar etika manajemen. Etika manajemen standarnya itu harus memiliki nilai. Pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Itulah pengertian dari nilai atau values yang menjadi standar etika dalam manajemen. Kemudian ada nilai personal itu sendiri, yaitu pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal ada dua bagian, yaitu ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dan meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental yaitu pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal keadaan dan diterima oleh orang itu sendiri. Itulah penjelasan singkat tentang nilai personal atau core values sebagai standar etika manajemen yang diberlakukan di perusahaan. Tentu adanya perilaku juga yang menjadi patokan apakah perilakunya itu sesuai dengan standar atau tidak, ditetapkan melalui nilai-nilai dan bagaimana perilaku mereka dinilai oleh lingkungan sekitar perusahaan. Setelah tadi kita bahas materi yang sudah saya jelaskan, saya paparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen itu sangat penting, perlu ilmunya untuk melakukan manajemen di perusahaan, khususnya bagi seorang pelaku-pelaku manajemen, yaitu middle management, top management, dan manajemen lini atau soft floor atau leader. Bagaimana dia cara tentang mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan atau CSR, bagaimana dia harus melakukan manajemen di lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Kemudian dia juga harus mengetahui tentang manfaat CSR itu apa saja bagi perusahaan atau bagi manajemen, sehingga tidak menghamburkan uang dan tepat sasaran juga dapat dilakukan secara transparan dan diketahui oleh para pemilik saham, serta dapat menarik investor baru sehingga tercipta kerjasama yang lebih baik lagi pada seluruh pelanggan atau customer atau supplier atau pemerintah atau masyarakat sekitar dan lain sebagainya yang terkait dengan CSR. Kemudian tadi juga kita jelaskan tentang dimensi etika dalam manajemen. Jadi di perusahaan juga memiliki etika role, bagaimana berbuat baik, bersikap, bertutur kata, berperilaku, dan bekerja dalam memenuhi etika yang ada atau yang berlaku di perusahaan. Kemudian nilai etika personal sebagai standar etika manajemen, ya, bagaimana seseorang dinilai, bagaimana perilakunya, apakah sesuai dengan standar etika manajemen atau tidak. Dan yang terakhir tadi sudah kita bahas tentang isu-isu apa saja yang ada di dalam etika manajemen. Menurut Kren tadi ada 11 isu ya yang sudah diutarakan di dalam etika manajemen. Demikianlah paparan singkat tentang materi pengantar manajemen sebagai kewajiban pemenuhan ujian tengah semester 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda sukses dan sehat selalu. Dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dalam salam